kita masuk ke materi. Jadi, materi yang pertama itu pengertian Eloquent ORM adalah fitur utama Laravel yang berfungsi sebagai Object Relation Mapping atau ORM untuk mengakses dan memanipulasi data database menggunakan model dan objek PHP. Jadi intinya Eloquent ORM memudahkan pengelolaan database di Laravel dengan menggunakan model dan objek PHP sehingga tidak perlu menulis query SQL secara manual. Selanjutnya yaitu materi Eloquent Model, yang dimana Eloquent Model ini adalah sebuah kelas PHP yang bertindak sebagai representasi dari satu tabel spesifik di basis data kita. Model juga mendefinisikan dan mengelola hubungan antara tabel yang memungkinkan data terkait dapat diambil dengan mudah dan efisien. Misal kita punya tabel produk, pasti kita juga mempunyai model produk. Untuk membuat model ada 3 cara. Yang pertama, PHP Artisan Make Model buku, berarti kita membuat satu model dengan nama buku.php. Yang kedua ada PHP Artisan Make buku, PHP Artisan Make Model buku min-r, artinya kita langsung membuat model dan juga controller bukunya. Yang terakhir ada PHP Artisan Make Model buku min-m, berarti dia langsung membuat model buku dan juga buku migrationnya. Setelah kita membuat model dan mengisikannya dengan beberapa kolom seperti judul, penulis, dan tahun terbit, seperti pada contoh gambar, selanjutnya kita akan membuat migrationnya dengan PHP Artisan Make Migration Create min buku min tabel, yang dimana pada migration ini kita mendefinisikan kolom-kolom setiap tabelnya. Setelah mendefinisikan setiap kolomnya, kita akan PHP Artisan Migrate untuk melihat hasilnya pada PHP MyAdmin yang tertera pada gambar. Adapun model setting akan dijelaskan oleh Yovan. Di materi model setting ini, yaitu membahas tentang atau berarti tentang bagaimana cara kita mengatur kolom apa yang bisa diisi ataupun diubah saat kita berinteraksi dengan database. Contoh dari model setting ini yang pertama adalah fill-label, di mana fill-label ini mengizinkan kita untuk supaya kolom yang kita buat bisa diisi dengan mass assignment. Lalu ada juga guarded, yang dimana guarded ini berfungsi untuk mencegah kolom yang kita buat untuk diisi secara mass assignment, atau bisa dibilang guarded adalah kebalikan dari fill-label. Yang ketiga adalah hidden, dimana hidden ini berfungsi untuk menyembunyikan kolom dari output yang dihasilkan oleh JSON atau API. Selanjutnya ada cache, yang dimana cache ini berfungsi untuk mengatur tipe konversi data secara otomatis. Yang kelima adalah timestamps, yang dimana timestamps ini berfungsi untuk mengatur kolom waktu secara otomatis. Dan yang terakhir adalah soft delete, yang dimana soft delete atau deleted at ini merupakan kolom khusus untuk fitur soft delete yang ada pada Laravel. Contohnya dapat terlihat pada gambar. Selanjutnya adalah materi tabel kolom setting, yang dimana tabel kolom setting ini merupakan sesuatu yang disediakan oleh Laravel sebagai bagian dari fitur Eloquent ORM, yang dimana fungsinya adalah untuk menyederhanakan interaksi dengan database menggunakan sintaks yang berbasis objek, yang dimana pengguna tidak perlu lagi menulis SQL secara manual, tapi tinggal membuat atau memasukkan komen seperti select, where, order by, atau get untuk mengambil ataupun berinteraksi dengan database. Contohnya itu ada select, plug, value, order by, where, get, only trace, with trace, force delete, dan soft delete. Contohnya ada pada gambar di sini, yang dimana dapat terlihat bahwa di gambar pertama dia itu menggunakan select, order by, dan get, yang dimana select berfungsi untuk mengambil atau memilih tabel atau kolom mana yang ingin ditampilkan, serta order by untuk mengatur atau mengurutkan
kolom yang ada pada database. Lalu pada gambar yang di bawah atau gambar kedua, di public function destroy terdapat yang namanya find or file delete, yang dimana delete ini sendiri berfungsi sebagai kolom untuk menampilkan soft delete atau fungsi soft delete itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sri. Untuk materi selanjutnya yaitu Mesh Assessment. Mesh Assessment adalah cara cepat untuk memasukkan banyak data sekaligus ke model Laravel yang hanya dengan satu perintah, create atau update. Untuk contoh yang pertama yaitu buku update request all. Metode update ini menggunakan Mesh Assessment untuk memperbarui data buku dengan satu perintah. Data diambil dari request dan hanya kolom yang diizinkan dalam variable yang akan diupdate, sehingga lebih efisien dan aman dibandingkan pengisian manual satu persatu. Contoh yang kedua yaitu buku create request all. Metode store menggunakan Mesh Assessment untuk menyimpan data buku secara cepat dan aman dengan satu perintah create, selama file yang diinput telah diizinkan dalam variable. Contoh yang ketiga yaitu kode ini menunjukkan penggunaan Mesh Assessment di Laravel untuk menyimpan data ke database secara cepat menggunakan metode create tanpa melalui from input. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanggi. Selanjutnya ada relasi Eloquin, yang dimana relasi Eloquin ini adalah cara untuk mendefinisikan koneksi dua model atau lebih. Dengan begitu, kita dapat mengambil data tanpa menuliskan SQL join query secara manual. Adapun beberapa jenis relasi utama seperti yang kita ketahui yaitu ada 3. Yang pertama ada one-to-one atau has one dan belongs to. Yang kedua ada one to many atau has many atau belongs to juga, dan many to many atau belongs to many. Pada one to one, kita memakai metode has one di mana foreign key-nya tidak ada di model tersebut. Adapun belongs to, yang foreign key-nya ada di model itu. Begitupun dengan one to many, menggunakan metode has many dan belongs to, dan untuk selanjutnya ada many to many, dia memakai metode Eloquin belongs to many menggunakan tabel perantara untuk menghubungkan kedua ID-nya. Untuk membuat relasi di Eloquin, pertama kita akan membuat model dan migration-nya untuk tabel pun, yang dimana kita akan membuatnya dengan PHP artisan make model pun min m, yang dia akan meng-create model dan migration-nya sekaligus. Setelah itu, kita akan mengisikan file migration pun-nya dengan menggantikan function atau menambahkan pada function ini dengan 2 data, yaitu user ID dan pun. Yang dimana user ID akan melakukan relasi dengan tabel user dan pun untuk menyimpan nomor telepon. Setelah mengisi function-nya dengan 2 file tersebut, kita akan PHP artisan migrate. Selanjutnya kita akan membuat relasi one-to-one di dalam kedua model, yaitu model user dan model pun. Yang dimana pada model user PHP ini, kita menambahkan metode baru dengan nama pun, dan di dalamnya kita melakukan relasi has one ke dalam model pun. Pada model pun ini juga kita menambahkan metode user, dan di dalamnya kita melakukan inverse belong to ke dalam model user. Fungsinya untuk memberitahukan bahwa model pun ini dimiliki oleh user. Selanjutnya kita akan membuat controllernya dengan PHP artisan make controller user controller, yang dimana kita akan mengisikan metode barunya dengan nama index, yang di dalamnya kita melakukan get data user dari model. Setelah membuat controller dan juga metodenya, maka kita akan lanjutkan dengan membuat route-nya. Sebelumnya itu akan membuat relasi one-to-one, yang dimana sekarang ini adalah langkah-langkah untuk membuat relasi many to many. Pertama kita akan membuat PHP artisan make model role min m yang akan menggenderet model dan juga migration-nya.
Seperti sebelumnya, pada function di model role, kita menambahkan suatu metode yang bernama tabel string name untuk menyimpan nama role-nya. Setelah itu, kita akan lanjut membuat migration-nya. Setelah menambahkan name ini, kita buka file migration dengan menambahkan dua file baru, yaitu user ID dan role ID, untuk melakukan relasi dengan tabel user dan dengan tabel roles. Setelah menambahkan itu, kita akan menjalankan PHP migrate-nya. Lalu untuk membuat relasi many to many, kita akan menambahkannya di dalam modal user seperti sebelumnya, yang dimana kita menambahkan metode roles agar kita dapat membuat relasi belongs to many ke dalam model role. Dan di parameter kedua adalah nama tabel pivotnya, yaitu user role. Kita juga melakukan langkah yang sama pada role PHP. Kita menambahkan metode baru dengan nama user, dan di dalamnya kita melakukan relasi belongs to many. Untuk menampilkannya, kita akan membuat view seperti pada gambar, yang dimana pada gambar ini kita akan menampilkan relasi one to one dan many to many dengan melakukan perulangan dengan menggunakan for ends. Sebelum kita menampilkan hasilnya, kita juga akan memasukkan beberapa data di PHP My Admin untuk dapat ditampilkan relasi one to one dan many to many-nya. Adapun materi selanjutnya yaitu soft delete yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi soft delete, di mana soft delete ini sendiri merupakan salah satu fitur elemen yang dijalankan oleh Laravel. Dengan menggunakan fitur soft delete, maka terdapat kolom yang ditambahkan secara otomatis, yaitu kolom deleted add, yang dimana jika modal menggunakan fitur soft delete, maka fungsi delete yang ada pada codingan tidak akan benar-benar menghapus data yang ada pada database, namun akan memindahkan atau membuat data tersebut pindah ke kolom deleted add, sehingga data yang sudah di soft delete akan otomatis menghilang dari query biasa atau query utama, sehingga dia tidak akan muncul lagi. Tapi data tersebut bisa dipulihkan ataupun dihapus secara permanen. Contohnya terdapat pada gambar pertama, di mana pada gambar pertama di dalam file modal ditambahkan codingan use soft delete, yang berarti modal tersebut menggunakan fitur soft delete. Lalu pada migration juga ditambahkan tabel soft delete, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan tabel untuk fitur soft delete itu sendiri. Lalu di sini terdapat contoh codingan atau program yang telah kami buat, di mana pada program atau coding ini kami menggunakan dua controller, yaitu ada buku controller dan user controller. Pada buku controller, kami menggunakan fungsi index untuk menampilkan halaman atau view yang telah dibuat. Lalu ada fungsi create untuk menambahkan data, store untuk menyimpan data, edit untuk mengedit data atau mengubah data yang telah kami masukkan sebelumnya, update untuk menyimpan data yang telah diubah, destroy untuk menggunakan fitur soft delete, crash untuk menyimpan hasil dari soft delete sebelumnya, restore untuk memulihkan data yang telah di soft delete, dan force delete untuk menghapus permanen data yang telah di soft delete sebelumnya. Selanjutnya ada user controller, di mana user controller ini hanya berisi fungsi index untuk menampilkan codingan atau view yang telah kami buat, sehingga tabel yang telah ada di migration bisa muncul dan terlihat di website. Selanjutnya ada model, yang dimana kita memakai 4 model. Yang pertama ada model buku.php, yaitu di dalamnya terdapat metode judul, penulis, dan tahun terbit. Yang kedua ada model pun.php, yang dimana pada model pun ini kita menambahkan metode user yang akan melakukan belongs to ke model user. Selanjutnya ada model role, seperti halnya model pun. Di sini juga kita melakukan belongs to many untuk melakukan relasi many to many. Yang terakhir ada model user. Di sini kami menambahkan dua metode, yaitu melakukan hash1 ke pun dan juga melakukan belong to many ke roles agar dapat melakukan relasi one to one dan many to
many to many. Pada migrasi kita memakai 4 migrasi, yaitu yang pertama migration books untuk membuat tabel books untuk menyimpan data buku. Yang kedua, migration row untuk membuat tabel row untuk menyimpan peran user, misalnya ID, primary key, nama row atau admin, user, dan lain-lain yang digunakan untuk hak akses sistem. Yang ketiga, user row untuk menghubungkan role dengan user. Yang keempat, migrasi fun untuk melakukan relasi dengan tabel user. Selanjutnya ke view yang dimana kita memakai satu view yaitu user_bleed.php yang dimana file user_bleed.php ini berfungsi sebagai layar tampilan untuk menampilkan hasil relasi Eloquent-nya yang sudah diproses di controller sebelumnya. Relasi ini diolah di model terlebih dahulu, kemudian dipanggil di controller dan ditampilkan pada view ini. Tabel pertama yaitu menampilkan kombinasi antara relasi one to one dan many to many. Sedangkan tabel yang kedua ini menampilkan relasi yang fokus pada relasi one to one. Untuk yang terakhir ada routing, di mana pada routing ini di codingan atau versi kami hanya menggunakan 5 jenis routing. Yang pertama ada resource, kedua get untuk yang users, lalu get post delete untuk yang buku sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu buku trash untuk fungsi trash, restore untuk fungsi restore, dan buku force untuk force delete. Adapun hasil codingan atau program yang kami buat adalah seperti ini, yang dimana terdapat tampilan tabel yang telah kami buat sebelumnya sesuai dengan model dan migration yang ada. Dimana terdapat kolom nomor, judul, penulis, tahun terbit, dan aksi. Lalu kita bisa menambahkan data baru, misalnya Indomie dengan penulis Phoenix X tahun terbit 2017. Oke, kita klik simpan, maka data baru akan ditambahkan. Indomie Phoenix 2017. Lalu kita juga bisa mengedit data yang sudah ada, misalnya Indomie, kita ubah judulnya menjadi Indomie ayam geprek. Lalu kita klik update, maka otomatis data yang ada sebelumnya maka akan diperbarui sesuai dengan yang kita masukkan di input update tadi. Kita juga bisa menghapus data yang sudah kita tambahkan, misalnya Indomie ayam geprek Phoenix. Saya hapus, apakah ada yang yakin? Oke. Maka data tersebut akan hilang dari tampilan utama pada tabel ini. Namun, jika kita mengklik tombol trash ini, kita akan diarahkan ke halaman buku trash, di mana pada halaman ini terdapat tabel khusus yang menampilkan data yang sudah di soft delete sebelumnya. Di sini kita bisa memilih untuk meng-restore atau harus permanen. Kita mungkin restore, maka data tersebut akan kembali ada di halaman utama atau di tabel utama. Demi yang geprek Phoenix. Lalu kita juga bisa menghapus atau force delete, yang dimana kita bisa menghapus permanen data tersebut sehingga data tersebut tidak bisa lagi dipulihkan. Lalu untuk satu lagi yaitu user, yang mana ini menampilkan relationship dari database yang telah kami buat. Adapun hasilnya seperti ini, yang mana ini menampilkan nama user, nomor telepon, dan role yang mereka miliki.